Di sebuah masa ketika kehormatan bisa dihancurkan oleh permainan dan dadu menjadi alat takdirnya, dunia tempat para pangeran surgawi dijatuhkan bukan oleh pedang, tapi oleh tipu daya yang dibungkus dalam tata krama istana. Inilah bagian tergelap dari kisah Mahabharata, saat para Pandawa dipaksa menyerahkan segalanya. Bukan karena kalah berperang, tapi karena sistem yang diputar oleh tangan licik Kurawa. Kekuasaan, martabat, hingga Draupadi, wanita suci yang dijadikan taruhan. Dan ketika semua runtuh, mereka tak mengangkat pedang. Mereka menundukkan kepala dan memilih jalan sunyi. Bukan melarikan diri, tapi menuju hutan, tempat di mana jiwa diuji tanpa saksi. 13 tahun dalam kesendirian, untuk mengeringkan luka, menenangkan bara, dan menantikan bisikan dari langit. Apakah ini sekedar kisah lama dari India kuno? Atau mungkinkah ini adalah cerminan dari dilema spiritual manusia modern? Saat kita diuji bukan dalam perang besar, tapi dalam sunyi yang membakar perlahan. Kita akan menelusuri kembali momen penuh kelam dalam Mahabharata. Permainan dadu yang mengguncang tatanan semesta, dan pengasingan yang membuka jalan menuju kebangkitan. Simak selengkapnya akan kami tuntas dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. And as always, kembali lagi bersama Bro Willy, Jocelyn, dan juga gue Bo as host. Dan hari ini kita masih membahas tentang The Epic Mahabharata, yang dimana sebenarnya ini sangat luas sekali. Dan FYI ya, mungkin kemarin di episode pertama kita, part 1 atau part 2, ada sampai apa ya, gue mau cerita sedikit sih. Itu ada kejadian yang agak-agak di luar akal logika. Oh iya. Ingat gak sih guys? Iya. Ya, kayaknya nggak kita masukin di situ. Nggak. Kita ceritain. Tapi balik lagi nih ya, percaya nggak percaya sih ya, bisa jadi kenapa-napa. Tapi sesuai pengalaman gue yang konten dari tahun 2018, bermain dengan kamera lumayan lama, apalagi buat perkontenan long time gitu kan, long video gitu kan. Kemarin ternyata selama 2 jam lebih itu, gue baru kasih tau sama tim kreatif ya, tim kameramen terutama yang megang kamera, bahwa mereka ada salah satu kamera ya, satu kamera kan. Oh, dua-duanya. Oh, anjir, seriusan dua-duanya. Gue pikir wah ini lebih aneh lagi. Jadi 2 kamera tersebut itu tuh gak ganti baterai sama sekali. Aneh 2 jam. Karena kalau kita rata-rata ya 2 reels aja, maksudnya 1 jam 30 biasanya kita 30 menit atau enggak 30 menit lebih baru ganti baterai. Ini gak ganti baterai sama sekali. Itu aneh sih. Aneh sih. Sampai 2 jam lebih. Gue sih gak pernah ya. Ini kameranya juga kamera apa bro Will? Canon M50, baterainya LPE12. Nah, silakan cari sendiri deh. Itu tahan lamanya berapa, ini 2 jam lebih loh. Itu baterai kecil loh. Nah itu dia. Dan gue beli yang standar men. Gue beli yang mana? Tuh gue beli yang standar yang 1100 miliampere nih, yang ini nih. Nah, nih. Selama gue kita ngonten ya kan. Apa lebih lama gue tarik lagi gue ngonten lah kan. Ngonten gue duluan kan. Zaman dulu masih K-popan kan. Nah itu tidak pernah terjadi. Pasti ganti baterai, nggak mungkin enggak. Dan lu baru beli baterai nggak sih kemarin? Enggak kan? Iya baru beli. Anggaplah ganti baterai lah. Lu baru ganti berapa emang? Berapa lama? Udah dipakai beberapa kali. Iya dong, udah dipakai kita syuting DA dan Anomali. Tapi barunya tuh berapa lama? 2 bulanan lah. 2 bulanan. Terus gimana selama syuting Anomali sama dia? Tetap aja 40 menit ganti, 1 jam ganti. Iya. Kan kamera pasti ganti, nggak mungkin enggak sih, men. pasti ganti. Ini 2 jam lebih. Menurut lo metafisika atau feeling gimana? Gue metafisika. Rata-rata kan kameranya rusak nih, enggak malah diawetin gue ganti baterai. Dan aku ngerasa sepanjang konten kita kemarin tuh rasanya tuh waktu kayak di stretch. Jadi kerasanya tuh kita padahal udah ngomong-ngomong tapi kok waktunya lama ya. Berasa gitu. Kayak tim kreatif juga ngerasa deh. Boleh di mikrofon? Nggak usah. Oh nggak usah. Oke, ya jadi poinnya ya itu keanehan yang kita alami lah selama konten. Oke lah, gue bukan indigo gitu, tapi gue ngerasa itu aneh sih. Gue nggak pernah ngalamin kayak gitu. Oke, dan pembicaraan kemarin agak berat dan pace-nya mungkin agak lambat ya, karena seperti yang gue bilang ya narasumbernya langsung gitu kan. Jadi gue nggak berani yang motong-motong atau kayak gimana gitu kan. Jadi ya
ini dalam banget gitu kan istilahnya, dan ceritanya luas banget. Dan Bro Willy mungkin yang memahami sekali ini. Nah, hari ini kita membuat di konten reguler juga, masih membahas Mahabharata, series kita yang Mahabharata nih. Kira-kira ya kan, gue sebenarnya banyak banget, tapi akhirnya gue ngobrol sama Bro Will. Bro Will, kira-kira apa yang mau kita bahas lagi, ataupun yang memiliki arti yang dalam lah pemaknaannya, ataupun punya insight positif. Terus lu boleh diceritakan, Bro Will. Yang terhormat Seven Prime berkata, mulailah dengan permainan dadu dan masa pengasingan Pandawa. Yang permainan dadu sebenarnya itu kan udah sempat kita bahas ya, walaupun agak simpel sih, maksudnya secara garis karena luar. Di situ katanya intervensi kubu kanan di situ. Oke, nanti akan kita bahas. Tapi ngomongin soal latar belakang perjudiannya dulu nih, perjudian dadu ini. Boleh dong diceritakan Bro Will, kenapa perjudian ini akhirnya terjadi? Mungkin buat teman-teman semua yang ada di rumah yang belum tahu cerita Mahabharata bisa dapat gambaran singkatnya lah Bro Will. Silakan. Sebenarnya bagi teman-teman yang sudah tahu, ya mungkin ini hanya akan mengulang. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, perjudian itu undangan saja sebenarnya, Bo. Nggak ada yang tadinya gara-gara apa, tapi memang ada maksud licik terselubung para Kurawa ingin mencurangi. Dan balas dendam ya katanya kalau dari cerita. Gue sambil tuning ya ke Sri Krishna kalau ada info. Kalau menurut komik, kenapa Kurawa pengen mencurangi Pandawa? Karena ketika Kurawa diundang ke istananya Pandawa, Kurawa banyak kejeduk lah, kecebur lah, dipermalukan. Padahal gara-gara Kurawa sendiri nggak mau dikasih pemandu wisata. Sejak itu mereka bertekad, gimana kalau gantian kita undang para Pandawa ke kita, dalihnya main dadu persahabatan aja. Itu sejarahnya. Dan akhirnya terjadilah momen perjudian itu. Ya, datanglah para Pandawa kan menyambut baik undangannya kan. Jadi mereka menyambut baik, datang ke Hastinapura main dadu. Dan yang mewakili Pandawa tentu saja kakak tertua yaitu Yudhistira. Yang kita ketahui malah Yudhistira ini adalah sosok raja. Pada situ raja ya. Raja yang bijak, yang jujur, yang istilahnya ya bijak lah, ya kan. Tapi sampai akhirnya mau berkali-kali, malah kalau dalam data kalau yang kita cari di internet ataupun apapun tuh ya, itu sampai 9 kali perjudian ya. 9 kali taruhan ya. 8. Oh, perjudian ini hanyalah checkpoint untuk membuat perang ternyata. Ada banyak cara untuk para kubu kanan ngatur supaya perperangan terjadi. Oke. Setuju sih. Sebenarnya ini bukan cara yang utama loh. Kayaknya ya, bener nggak, Sri Krishna? Aku ngerasa ini bukan cara yang utama. Aku ngerasa Sri Krishna nggak hadir di sini kayak yang pertama. Betul, tapi ada di dimensinya dan memantau kita. Sri Krishna bilang sebenarnya ini bukan cara yang utama, karena ada unsur Yudhistira sendiri yang dengan kemauannya pengen main dadu, dan katanya sih, kata kubu kanan, jangan, lu pasti dicurangin. Tapi Yudhistira kayak pengen. Memang kegemarannya. Kalau menurut komik, Yudhistira gemar bermain dadu. Bermain dadu atau berjudi? Gua nggak inget, tapi kalau menurut komik R. Aquasasi sepertinya sih bermain dadu ya. Kalau menurut Krishna? Duit itu irrelevan, Bo, kata Krishna. Untuk level raja itu dianggap bukan sebuah judi, itu dianggap seperti kegiatan yang biasa katanya. Permainan seperti game. Itu lebih ke games dengan duit. Kalau bagi kita itu judi, dan anjir, kita taruhan 1 juta aja ogah kan per 1 kali slicing kan. Bagi raja itu tidak masalah gitu. Nah, seharusnya cara utama nih kayaknya ya Sri Krishna agak jauh ya, tapi ya udah, gue nggak bisa maksa beliau untuk agak deket kan, pasti ada alasan. Cara yang utama sebenarnya Kurawa tuh dibisikin untuk memang nafsu bejatnya terus bermasalah dengan perempuan. Ibaratnya kayak kisah Helen of Troy. Lu pernah nonton gak film Helen of Troy? Jadi cuma gara-gara wanita 2 kerajaan berantem. Oh, Troy yang itu. Ya. Ramayana juga gara-gara 1 wanita berantem kan. Nah, ini juga harusnya cara yang mau dipilih tuh cara itu. Tapi karena Yudhistira melawan kehendak hatinya, oke, cara ini aja yang dipilih. Yudhistira melawan suara hatinya. Kan udah dia ngasih tahu, bukan, jangan datang, lu pasti dicurangin. Oke. Tetap datang. Jadi akhirnya cara
Kalau kayak gitu itu bukan pilihan kami, kata Krishna. Sebenarnya yang itu tadi wanita. Harusnya Kurawa dibikin ibaratnya nafsunya berapi-api, terus biang kerok lah bikin masalah, entah ceweknya Pandawa diculik lah di ruda paksa. Nah, baru berantem gitu. Oke. Tapi kalau di sini sebenarnya kan memang aku juga kerasa sih ada kehendak bebasnya Yudhistira juga bermain. Betul. Padahal udah dikasih tahu. Ya udah dah sekalian dah gitu. Touch-nya Kubu Kanan tuh di mana dalam kejadian perjudian ini? Apakah di konsletnya Yudhistira? Tas kami adalah menjaga eskalasi konflik itu tidak menjadi besar. Karena kalau konflik itu terjadi sebelum waktunya, ya tidak terjadi peperangan besar itu. Wih, gila. Krishna kalau udah ngomong kayak gitu. Konflik apa? Jadi kayaknya feeling gue walaupun menurut komik, jangan ceritakan dulu Willy katanya. Oke, gue ngikut deh. Ntar kalau ada waktunya pasti beliau itu. Oke, gue ceritain dulu. Jadi sebenarnya Yudhistira ini mulai bertaruhnya tuh dari benda-benda kecil ya. Kalau menurut cerita ataupun komik ataupun naskah, itu seperti perhiasan, kuda, kereta, dan kekayaan kerajaan lah poinnya lah. Lalu ia mulai bertaruh saudaranya satu-satu gitu kan, dari Nakula, Sadewa, Arjuna, Bima. Itu bener ya bro ya? Baru kalian sudah Krishna lagi. Kalian sudah sangat familiar dengan periblisan bukan? Kemarin ya sebelum kita konten hari ini ada warning doang dari Sri Krishna bahwa mungkin konten hari ini gue cuma bisa 75%. Dalam konteks pengasingan para Pandawa dan perjudian. Karena selain timingnya belum akurat banget, belum mungkin gue ya nggak tahu lah caraku bukanan kerja lah, timing gitu loh. Dan juga kayaknya bakal ada 1-2 gangguan dari kubu kiri. Nah balik lagi ke Sri Krishna. Krishna bilang kalian sudah familiar dengan iblis bukan? Disitulah para Pandawa ketika melihat kemenangan yang bertumpuk-tumpuk masuk iblis. Pandawa memang sempat menang, bukannya kalah semua? Kalau menurut komik di awal-awal menang. Oh, di literat kalah semua. Well, kalau yang menurut ya makanya gue juga nggak tahu ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama Sri Krishna aja? Tidak menang terus. Sebenarnya itu gue dikasih vision grafik kayak kalau menang terus kan gini kan? Ya enggak? Itu kayak jadi kayak dinamis, going nowhere gitu. Jadi dinamis maksud lo. Tetapi mereka juga manusia, mereka tidak luput dari bisikan dan godaan para iblis itu. Tapi sebelumnya Sri Krishna, aku merasa salah satu dari Pandawa sepertinya merasa dicurangi. Nakula dan Sadewa. Itu yang paling awal sadar. Peka. Iya. Oh, ternyata Nakula dan Sadewa yang paling aware. Kalau ini nggak ada lagi dicurangin gitu maksudnya? Enggak, paling kayak waduh ini 3 kakak kita kayaknya udah agak kehilangan akal nih. Ya betul, kata Krishna. Inilah intervensi kami. Bukan dengan membuat mereka kehilangan akal, membiarkan mereka kehilangan akal. Itu bentuk intervensi juga. Emang itu intervensi Lord Krishna. Di zaman sekarang dia udah pakai kamus gua nih, kamus Willy. Di zaman waktu itu HB belum ada seperti sekarang. Kubu kanan itu lebih ketat dalam membimbing manusia katanya, lebih dekat. Nah, dengan ngebiarin gitu, menurut Sri Krishna itu bentuk intervensi, walaupun jatuhnya ngebiarin. Kok paradoks ya, gue juga bingung jelasinnya. Ngerti gak sih the clients? Ya moga-moga the clients ngerti lah. Sengaja dibiarin. Bisa aja kubu kanan kayak, Yudhistira, come back to your senses. Lu adalah seorang raja, lu ditipu. Oh, Yudhistira kayak gitu, tapi kan itu intervensi. Nah ini sengaja dibiarin. Jadi kayak lost senses gitu loh. Kayak udah menang kalah tetap aja main terus. Nakula Sadewa lah yang aware dengan senses mereka. Tapi Nakula Sadewa pun nggak bisa do something juga kan dengan keadaan seperti itu walaupun sadar. Ini kayaknya zaman itu ya iblis pun udah nggak ada loh. Maksudnya udah nggak yang fisikal. Udah terlalu advance. Jadi sampai Nakula dan Sadewa pun batasan kan dibuka tuh di video sebelumnya. Tapi kayaknya itu tetap bukan iblis deh, Bo. Jin itu. Ya, katanya. Jadi iblis sudah sangat advance juga di zaman Pandawa. Iya dong, jelas dong. Iblis kan before dari zaman juga. Namun Nakula dan Sadewa tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya teringat dengan Ibu Kunti. Mereka pengen pulang gitu. Walaupun sebenarnya menurut komik Ibu Kunti
Nggak tahu deh di Hastinapura atau di Indraprasta, gue nggak tahu. Help me Jess. By the way, Jesslyn juga sedikit banyak sudah dikasih jejak-jejak energi Seven Prime. Ayo help me ya. Oke, kalau gue mungkin melihat dalam kejadian ini ya, pembelajaran yang bisa diambil maybe lebih ke arah bahwa betapa pentingnya kita sebagai manusia ini nih untuk bisa berkata tidak. Ini kan yang terjadi mungkin oleh Yudhistira ya, yang dimana dia makin kesini-kesininya gas terus aja, walaupun seperti yang Bro Will bilang grafiknya lah naik turun, tapi seharusnya dia tahu kapan berkata tidak. Walaupun sebenarnya ya kita nggak tahu ya, hasil undangannya itu kan jebakan seperti yang lu bilang tadi kan, jebakan dari Kurawa dan kawan-kawan. Nah seharusnya kan karena mungkin Yudhistira ini nih karakternya berjiwa kesatria juga, udah ada undangan walaupun itu jebakan, maybe ya udah gue tetap datang, polos dengan polosnya dia gitu. Tetapi dengan perjalanannya Dadu itu yang udah mulai aneh gitu kan, seharusnya kita sebagai manusia untuk pembelajarnya tahu kapan kita berkata tidak dan kapan berkata cukup. Itu sih kalau pembelajaran yang gue ambil juga sih dari kisah perdaduan ini. Karena dari situ kan langsung bergulir lagi kan, Draupadi yang akhirnya menjadikan bahan taruhan, kan, yang ditelanjangi katanya. Walaupun akhirnya dibela juga ya sama siapa Bro Will? Ada keajaiban ya dari Dewa Batara Dharma yang katanya nggak bisa tuh ditarik-tarik, roknya nggak bisa habis. Roknya nggak bisa habis, iya. Ya kan. Tapi ya disitulah akhirnya Pandawa 5 ini nih diasingkan lah, 13 tahun harus diasingkan ya. Pandawa semua ya Bro Will ya yang diasingkan ya. Pandawa kan? Pandawa apa Yudhistira? Pandawa plus ya. Draupadi. Oh plus Draupadi. Iya. Jadi 6 orang yang diasingkan. Seingat gue 6 orang. Oh jadi Draupadi nggak dijadiin istrinya si Kurawa dan gitu enggak, tuh ya? Enggak jadi. Tadinya udah mau dipertaruhkan. Tapi kan kalau menurut komik ada pertaruhan terakhir, intinya kalau lu menang semua kita anggap bablas, tapi kalau lu kalah udah lu pengasingan diri. Oke. Oh enggak, kalau menurut komik Pandawa kalah total sampai the last bet, taruhan terakhir pun yang intinya semua kerajaan dan dirinya itu kalah total. Iya, kalah total kan. Akhirnya Bhisma yang datang terus menengahi dan ayo balikin lagi kekayaannya. Kurawa nggak mau. Oke, sebagai gantinya kakek milih, kalau kakek mau kami kembaliin, kita yang keluar dari Hastinapura. Wow, serentak tuh Kurawa ngancam. Serba salah kan. Akhirnya cari jalan tengah. Kurawa bilang, oke, kami bersedia ngembaliin, tapi Pandawa harus menjalani hukuman selama 13 tahun lamanya. Gitu. Kenapa harus 13 tahun Bro? Gue gak tahu lah. Mana gue tahu. Gue kira ada maknanya gitu kan. Kenapa gak 100 tahun gitu. Tapi mungkin lu bisa dapat insight lagi nih Bro Will atau Jesslyn dari permainan Dadu ini. Apa yang ingin disampaikan Sri Krishna juga, atau pembelajaran yang ingin diambil menurut beliau? Kenapa kita harus mengontenkan lebih detail lagi kisah ini atau scene ini? Berbijak-bijaklah, jangan terbawa hawa nafsu, apalagi yang bersifat sementara. Lebih ke arah situ. Dari Bro Will sama juga ya. Jujur ya, The Clients, Krishna kayaknya energinya lebih kuat yang Mahabharata yang di episode sebelumnya. Memang udah nggak perlu nyari lagi, tapi jujur gue agak turun pedenya. Ayo Willy, pede. Tapi tadi aku berasa dibantu sama Krishna sih. Banget. Nah, Krishna bilang kok, Bo, ada beberapa hal yang bisa kamu sampaikan, Willy. Pertama, mengenai suara hati. Ikuti suara hati, kalau tidak checkpoint akan bergeser. Dan biasanya checkpoint yang bergeser itu tidak lebih mudah secara standar manusia. Para Pandawa seharusnya tidak benar-benar perlu harus mengalami pengasingan 13 tahun. Bayangkan kalau misalnya nih, perjudian gak jadi Bo, tapi Kurawa duluan yang mulai ruda paksa dan bikin error, maksudnya bikin ulah, ngerebut cewek. Langsung perang kan? Gak perlu pakai pengasingan kan? Ya itu maksudnya kata Krishna. Dan aku ngerasanya tuh Kabo, karena dari pihak Pandawa, which is Yudhistira, itu sudah melakukan kesalahan sekali ini, dan itu berujung ke checkpoint yang perang. Alhasil dua-duanya tuh sama-sama punya noda. Ibaratnya Kurawa itu memang dengan niat dan dendamnya yang jahat,
itu sudah bernoda, ditambah Pandawa yang juga memang ada kelalaian, iya. betul, dalam hal menahan hawa nafsu. Memang di sini menjadi pembelajaran juga sih semuanya sih. Ini pembelajaran. Manusia juga nggak ada yang totally bersih 100% ya. Betul. Jadi kalau pakai timbangan tuh ya, walaupun Pandawa tuh niatnya baik gitu ya, bukan yang jahat, tapi jadi adil gitu. Kalau ada kayak timbangan justice Neraca, gitu, ya. ya neraca gitu, jadinya adil. Coba kalau dari pihak Kurawa yang sejak awal terus-terusan ke Pandawa, terus-terusan yang negatif, ya jadinya beratnya otomatis kan ke Kurawa. And then dari situ kita masuk ke ranah pengasingan 13 tahun. Nah, 13 tahun ini diceritakan di dalam komik juga atau dari naskah sendiri, panjang gak sih? Apa gimana Bro Will? Lu mungkin bisa memberikan flashback sedikit. Oke. Tadi pas Jesslyn ngomong adil nggak adil, Krishna kasih pemahaman sedikit. Sekarang speednya udah agak abstrak, jadi gue harus interpretasi sendiri. Pede Willy, kata Karis. Oke, thank you Karis, that's what I need. Ternyata istilah adil nggak adil ya Bo, kayaknya secara konteks Krishna berusaha memberitahu sebenarnya kesannya lebih nggak adil kepada para Kurawa. Kenapa? Karena istana, istilahnya istana, para tetua, para sesepuh itu lebih menganak-emaskan Pandawa dibanding Kurawa dari kecil. Disitulah konteks sebenarnya kurang adil bagi Kurawa. Padahal secara lini kerajaan harusnya Kurawa yang memegang kerajaan, karena kan Kurawa anaknya Dristarata yang buta dan itu yang tertua. Pandu kan adiknya, Pandu bapaknya Pandawa. Ya disitulah awal-awal mulanya Kurawa memupuk rasa dengki, iri dan tidak adil karena di situ. Kenapa para Pandawa selalu seperti dianak-emaskan? Guru-guru kayak put a favor on them, maksudnya kayak favoring them apa ya bahasa Indonesianya? Ini langsung pakai kamus gue soalnya. Favoring them tuh tau lah artiin sendiri lah. Itulah favoring them gitu. Ini yang seperti kamu kontenkan tadi Willy, kata Karis. Ketika ada orang yang berpikir secara positif, maka akan menarik juga orang yang berpikir secara positif. Oh, nih kita sebelum konten ini konten short dulu tadi guys. Iya, ada yang Jesslyn. Kebayang nggak Kurawa jumlahnya 100? Ketika mereka memupuk energi negatif, otomatis orang yang energinya positif tidak cocok dengan para Kurawa yang energinya negatif. Energi negatif itu dihasilkan dari mana? Energi negatif tersebut dihasilkan dari hati yang iri, dengki, tidak terima, sama sekali tidak menunjukkan kepositifan. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Kurawa meminta tolong kepada Pandawa, lalu mereka sama-sama mencari cara bagaimana caranya agar Kurawa bisa setidaknya menjadi lebih positif seperti Pandawa. Alih-alih menyuburkan rasa iri dan dengki, seharusnya mereka bisa berpikir yang lebih positif, kata Karis. Iya, bisa. Sudah Karis? Sudah Willy. Bow, ada info lagi nih. Duryudana ya, gue nggak tahu Dursasana, tapi Duryudana sepertinya self controlnya cukup baik. Ini Krishna yang bilang. Pada dasarnya Duryudana termasuk yang karena diberi sedikit kelebihan itu pas lahir, dia self controlnya termasuk yang aku harus katakan sangat baik. Dia bukan orang yang gampang termakan dengan iri dengki. Namun di zaman itu persaudaraan adalah segala-galanya. Jadi Duryudana terpaksa dan mengikuti alur saudara-saudaranya. Sebenarnya dari 100 itu tuh bibitnya tuh dari antara 100 itu tuh nggak tahu 72 kayak 23, 56 gue nggak tahu. Tapi dari itu mereka, nah lama-lama kelamaan seperti yang kita kontenin di shorts itu kayak meradiasi apel busuk, membusukkan apel-apel lain di sekitarnya. Akhirnya Duryudana pun nggak berdaya. Dia ngikut, ya udahlah mungkin emang Pandawa musuh kita. Padahal tidak semuanya kata Krishna, tidak semuanya bertanya, kenapa sih gue membenci para Pandawa? Ada yang ngikut-ngikut doang. Iya, Duryudana bertanya, kenapa aku harus membenci para Pandawa? Mengapa? Bukankah mereka saudara sepupu kita dan kita tinggal di kerajaan yang sama? Kata Krishna, Duryudana sudah mampu berpikir seperti itu. Nah, terus ini vision lagi ya,
Krishna maaf kalau aku salah. Lu tahu nggak? Kayaknya ada sebelum Kurawa yang ngebawa energi negatif itu. Tidak lain tidak, Krishna bilang, sepertinya orang-orang belum bisa menerimanya. Gue nanya kan, kalau aku ngomongnya pakai kisi-kisi gimana? Krishna bilang, terserah kamu, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Yang bawa adalah kakek yang tua. Sangkuni. Ada berbagai kakek tua di Hastinapura. Ada berapa aja? Bhisma, Sangkuni, Arya Vidura, ya banyak deh. Dorna, siapa lagi? Sangkuni dong kalau kayak gitu. Enggak. Bukan. Oke, bukan Bhisma, bukan. Lu mau ngasih tahu nggak? Apa kisi-kisi doang? Serem gue nih, takut dihujat karena menurut cerita ya sudah beritahu saja katanya. Ini. Dorna. Iya. Dorna itu siapa? Dorna itu temennya Resi Bhisma. Dia itu bertugas sebagai atau memiliki. Dorna itu kalau menurut komik dia sebenarnya pertapa, sakti sekali, tapi dia nggak, nasibnya jelek, terluntang-lantung, miskin, nggak punya harta, hidup mengembara. Dia akhirnya datang ke kerajaan Hastinapura, disambut Bhisma, teman lama gitu. Kayaknya teman seperjuangan, sakti. Baru diangkat jadi Dorna yang tadinya mengembara, nasib tak tentu seperti pengemis, derajatnya naik begitu diterima oleh Bhisma di kerajaan. Tapi syaratnya Dorna harus mengabdi di kerajaan Hastinapura dan tidak boleh memberikan ilmu secuil pun kepada non Hastinapura. Nggak boleh ngajar di luar itu. Dorna mengiyakan. And then? Namun memang dia membawa banyak kepahitan dan dendam, bukan nama Kurawa, terhadap dunia dan teman-teman lainnya. Which is di perperangan Baratayuda ada musuh-musuhnya Dorna yang sebenarnya itu masa kecilnya. Tapi punya dendam gitu. Jadi dia lebih ke kayak guru aja gitu ya di Hastinapura. Iya. Namun dia kata Krishna, namun dia sering bercerita masa lalunya bukan terhadap para Kurawa dan istana-istana. Itulah awal mulanya energi itu menyebar. Itu celahnya berarti. Celah bibit kebencian itu atau penyakit hati itu. Sangkuni gimana? Sangkuni hanya tertarik pada kekuasaan dan harta katanya. Jadi memang Sangkuni juga jelek ya. Mulutnya itu kan kalau di komik kan ini perperangannya terjadi gara-gara Sangkuni juga. Yang muter dadu kan Sangkuni dan yang licik mulutnya itu Sangkuni. Tetapi motif utamanya virusnya nyebar itu tuh, pembusukan apel yang nyebar Sangkuni itu it's all about harta dan kekuasaan. Di mana para Kurawa sudah lebih dari cukup saat itu. Beda. Harta dan kekuasaan. Orang udah lebih dari cukup, harta dan kekuasaan mungkin gak jadi masalah. Tapi cukup sedikit dibakar iri aja. Lu dapat 100 miliar, lu dapat 110 miliar ya. 10 miliar apa sih bedanya istilahnya kalau bagi itu kan. Tapi bisa jadi iri dengki. Itu asal muasalnya. Si Dorma itu ya. Dari Dorna turun ke beberapa Kurawa, nomornya 73 lah, 26, 52. Dari situ ya itu Duryodhana bingung. Kenapa saudara-saudara gue jadi mulai benci Pandawa gitu. Ya. Tapi dari Pandawa sendiri mereka membenci Kurawa nggak? Enggak, sama sekali enggak ya. Tidak. Malah menganggapnya seperti saudara. Namun mereka tahu, kata Krishna, kenapa seakan-akan terjadi gap ya. Kok Kurawa seperti memasang perpisahan hubungan persaudaraan katanya. Wih, dalam banget tuh bahasa. Tapi bukan dari Pandawa kan? Bukan. Karena padahal sebenarnya pembagian ini kan akhirnya ini konflik back story sebelumnya ya. Karena kecemburuan itu, tapi kan sudah dilakukan secara adil. Akhirnya masing-masing diberikan kerajaan, bener nggak Bro Will? Iya kan? Kayaknya iya. Iya. Sebelum itu kan, akhirnya itu tidak menyelesaikan masalah, Bau, kata Krishna. Iri dengki itu seperti gue dikasih vision gelas yang diisi sama jar air dan itu tumpah terus, ngeluber terus. Nggak tahu maksudnya apa. Filosofis sih Krishna ini. Kayak air yang dijejrekin terus gitu loh. Oh, oke. Maksudnya adalah gelas itu tuh, wah gila dalam banget, anjir. Jadi gelas itu represents human. Human itu didesain. Lu sebenarnya cannot handle emosi negatif yang terus-terusan. Makanya kalau dituangin energi negatif, lu tuh sebenarnya luber. Tapi kalau orang itu nggak sadar, si manusianya nggak sadar, dia akan terus-terusan luber terus, nggak mau direm.
Manusia mana yang lebih ingin menabung perasaan negatif? Manusia mana, kata Krishna. Jadi udah ada built-in safety systemnya, kata Krishna, ke diri human ini dari dulu katanya. Bahwa ada batasnya, manusia tuh ingin menyimpan energi yang negatif doang. Dan itu bisa full. Sayangnya kalau udah full kadang-kadang orang gak sadar. Terus aja digerojokin. Deep banget sih. Kalau misalkan dari bejana itu udah full terus, kan meluber ya. Kalau dianalogikan dengan kenyataan tuh kayak gimana si melubernya itu? Jadi luberannya kemana-mana gitu, merambat kemana-mana gitu maksudnya. Dan itu kan energi negatif. Iya, maksud gue iya itu. Juga, gila dalam banget sih filosofisnya. Gue gak bisa ngarang sih jadi, ini sih. Jadi air negatif itu anggaplah air hitam ya. Energi anggaplah air hitam lah. Air hitam itu ya jadinya malah mengotori lingkungannya dia. Karena meluberannya itu dan mengkontaminasi gelas-gelas lain mungkin. Kalau kondisinya mungkin analoginya ya gelas itu di atas. Betul. Iya. Di bawahnya jadi, nah paham kan maksudnya? Kayak air wine gitu loh, kayak orang minum wine gitu kan, yang gelas ditumpuk. Ya gue nggak ngerti kenapa visionnya dari Krishna air putih ya, gue nggak tahu. Tapi gue nggak bisa ngarang sih ini gila, deep banget sih itu sih. Ya balik juga pun sama kayak kebaikan. Kalau energi positif yang dituangkan, ya akan menularkan ke samping. Kebaikan has no limit karena itu natur dari consciousness human. Oke. Maksudnya kalau lu terus-terusan memupuk dan menyimpan positif, energi yang positif, it has no limit. Karena memang itu basisnya kesadaran, kata Krishna. Tapi kalau negatif itu malah akan merusak gitu. Sudah didesain bahwa akan ada batas maksimum fullnya. Tangki bensinnya full, kata dia, ada batasnya. Okay. Dan sebenarnya ini kata Keris, dan sebenarnya apabila orang tersebut sudah full, maka orang tersebut akan dengan kesadaran penuh. Ada alarmnya dari dalam, Willy. Memang betul, sudah didesain seperti itu. Iya sih, mungkin kalau kita benci sama orang, kayaknya gue ada keterlaluan deh. Kayaknya nggak perlu lagi deh. Kan ada kadang-kadang gitu kan, kayaknya udah cukup deh. Tapi ini nggak, terus aja, gue belum puas. Sampai istilahnya, ini analoginya doang ya, sampai dia pun meninggal pun tetap aja, nggak mau 7 keturunannya harus menderita. Kan ada yang kayak gitu. Iya, kan? Itu free will sebenarnya, alias kehendak bebas. Itu analoginya ya, kalau di kehidupan nyata lah ya, atau kayak gimana gitu. Jangan sampai iri, dengki, dan semua negatif itu adalah menjadi satu-satunya memori yang tertinggal ketika kalian sudah menjadi arwah. Karena yang tadinya itu levelnya 10, ketika kalian menjadi arwah, itu akan meningkat berkali-kali lipat. Lebih susah ketika sudah menjadi arwah, kalian mengendalikan energi negatif itu. Lebih susah katanya. Terus dalam lanjut. Episodenya. Dalam sih ini. Dalam perjudian cukup masuk ke pengasingan gak, Bro Will? Kalau mau, gue langsung masuk ke pengasingan. Sebentar. Oke, pengasingan, Bro Will. Untuk pengasingan bagaimana nih? Kan mungkin bolehlah the clients mungkin yang belum tahu kisahnya. Termasuk gue juga nggak tahu sih detail 13 tahun itu kan. Secara detail ya, yang gue tahu cuma ya 12 tahun udah berlalu, baru 1 tahun itu pengejaran tuh, ya kan? Mungkin lu bisa ceritakan secara singkat lah. Baru di situ pembelajaran dari Sri Krishna. Jadi the clients, seperti yang tadi dikatakan, Pandawa harus mengalami pengasingan selama 13 tahun, tidak boleh di dalam kerajaan, harus di alam belantara, which is di hutan bebas. Dan selama 13 tahun itu, 12 tahun mereka dibiarkan mengasingkan diri. Di 1 tahun terakhir, mereka tidak boleh ketahuan oleh pihak Kurawa. Kalau ketahuan mereka sembunyi di mana atau mengabdi di kerajaan di mana, maka Pandawa harus mengulangi lagi 13 tahun lagi. Dan selama 13 tahun itulah di komik diceritakan Pandawa berganti-ganti tempat, dan di mana Arjuna memupuk kembali ilmu kesaktiannya, itu di dalam komik yang disebut dengan Arjuna Wiwaha kalau nggak salah. Kalau yang Arjuna Sasrabahu itu beda timeline, itu kayaknya Ramayana hubungannya. Gue lupa ingat. Please correct me if I'm wrong. Lalu kisah di mana Bima bertemu dengan Hanuman, itu di pengasingan itu semua. Kisah di mana Pandawa sempat mati gara-gara minum air, itu di pengasingan semua. Berat sekali cobaannya, berat sekali. Gitu. Dari yang paling berat yang mana tuh, Bro Will? Kalau menurut lo ya dari segi cerita. Nah ini subjektif gue ya. Menurut gue yang paling berat justru yang ini, air. Karena di situ Bima melihat saudara-saudaranya mati. Gara-gara minum air. Ujungnya dihidupkan lagi oleh dewa saat itu, dewa. Dharma atau Bayu. Oh, jadi dia sempat meninggal juga ya? Sempat. Oke.
Kan banyak ujiannya di sana ya, Banyak. dari Sumpah Bhisma, terus juga ada kejadian Yudhistira dan juga Dharma, ujian di Danau Dewa Yaksa juga, kunjungan para tokoh spiritual ya di situ ya, Arjuna ke surga dan lain-lain lah ya. Tapi di dalam sebuah perjalanan ini pasti kan ada meaning, ada pembelajaran. Tujuannya apa sih itu Bro Will sebenarnya? Mungkin kalau dari apa ya, ini kan perjalanan yang harus apakah betul ini ada tangan dari kubu kanan juga nih perjalanan? Tentu saja, Bo, kata Krishna. Kami tidak melepaskan Pandawa begitu saja setelah kami mengintervensi dalam kasus perjudian itu. Bukan kasus kejadian perjudian itu. Sorry, gua biar gimana pun kan dia tetap pakai kamus gue ya. Makanya output yang keluar tuh nggak bisa bagus-bagus amat. Tentu saja kami tidak melepas Pandawa begitu saja setelah kejadian perjudian itu. Aku boleh nanya nggak? Berbau fisik, tapi aku nggak bermaksud rasis. Kurawa badannya kulitnya sih maksudnya lebih gelap ya daripada para Pandawa. Aku nggak dapat clear tapi arahannya iya. Aku disuruh ngeliat sendiri. Yang kayak gini-ginian nih, Krishna kayaknya lebih pengen ngasih meaning life. The clients pasti ya pengennya sabar ya the clients. Supranaturalnya sabar. Beliau lebih pengen ngasih meaning of life-nya daripada kayak sekedar kepuas-puasan kayak oh Kurawa gini tingginya segini fisiknya. Tapi coba gue pakai power gue ya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak dikasih tahu. Soalnya tadi aku ngelihat itu memang cikal bakal juga mereka jadi lebih iri gitu. Not sure. Kayaknya mirip-mirip. Not sure. Aku juga nggak yakin Jess. Karena aku nggak dikasih jawaban sama Krishna. Harus aku yang pakai power aku sendiri. Soalnya maaf, tadi aku sempat ngelihat ada guru. Jadi gurunya ini tuh mikir bahwa para Pandawa tuh lebih bagus, lebih cakep-cakep gitu daripada para Kurawa. Ibaratnya mukanya tuh lebih kayak beringas-beringas dan emang kurang enak dipandang aja. Nggak jelas, nggak ada infonya. I cannot get it, Bo, sorry. Kejeselin itu pertanyaan Jeselin. Yeah. Oke, mungkin pertanyaan dari gua. Oke, mungkin bisa ditelaah satu-satu nih dari setiap kejadian pengasingan 12-13 tahun itu Bro Will. Plus meaningnya kenapa diberikan kejadian seperti itu. Lu mau mulai dari mana? Karena banyak nih kan selama 13 tahun ini. Air. Ini yang kejadian air yang Pandawa meninggal tuh di mana? Tim kreatif. Danau Dewa Yaksa. Jadi saat kehausan keempat Pandawa, Bima, Arjuna, Nakula dan juga Sadewa. Dikonfirm oleh Krishna. Itu memang air ajaib. Jadi kayaknya gue nggak tahu maksudnya air ajaib apa ya. Karena kalau menurut cerita minum itu langsung mati kan. Bener gak yang itu? Wah Krishna agak narik diri nih. Gue disuruh bener-bener suruh latihan dan by my own power lihat kayak langsung PD gue hilang jauh. Berasa kayak anak kucing tiba-tiba dilepas gitu gue. Enggak, karena dari kemarin lu udah dikasih makanan terus. Suaranya masih ada samar-samar. Ayo PD Willy gitu. Ntar ya gue ngeliat dulu nih yang di Danau Yaksa ya. Oh, tiba-tiba gue ngeliat ada raksasa tapi halus Bo. Feeling gue ini daerahnya ini deh. Precisely. Itu kayaknya daerah yang berseberangan berkelindan sama dunia jin. Jadi kalau zaman sekarang nih mungkin kayak kejadian Gunung Salak mistis itu kan di mana dunia manusia colliding dan nyerempet dengan dunia jin kan. Nah ini Danau Yaksa salah satunya di zaman itu. Gue ngeliat kayak ada raksasa gede nunggu di mana di air itu, tapi kok raksasanya kesannya nggak kelihatan dan bau jin ini. Oke, ya kata Yaksa itu Krishna, emang makhluk sih, jatuhnya entitas memang. Oh gitu. Ya, arti Yaksa itu tuh entitas. Kalau mungkin tau gue ya, yang cinta anime Yaksa itu tuh kayak iblis atau jin. Tetapi gitu. Air itu tidak ada hubungannya dengan dengan para jin. Disinilah batasan itu dibuka untuk awal-awalnya. Jadi memang nggak ada bau sejarah orang lu minum air langsung mati itu nggak ada bau. Paling beberapa hari gitu loh. Seingat gue nggak ada gitu. Kecuali loh beracun apapun ya. Iya, tidak, batasan dibuka. Air itu memang tidak bersih katanya, bukan yang bersih amat. Tapi disinilah batasan dibuka. Tapi disinilah Pandawa mentalnya ditempa secara baja gitu loh, melalui cobaan-cobaan. Jadi kayaknya sesuai deh yang komik cerita bahwa pertama Arjuna aus, minum, mati. Habis gitu Nakula, Sadewa, Yudhistira enggak. Yang masih hidup tinggal Bima sama Yudhistira.
Bima yang disuruh ngecek oleh Yudhistira. Kemana nih adik-adiknya nih? Bima yang mati. Bima mati juga. Kalau di komik sih enggak. Oke. Beda. Nah gue juga nggak jelas nih yang mana yang mati, yang mana enggak. Kalau di komik Bima nggak mati, tapi Bima bilang ke kakak Yudhistira, "Kak, lawan kita terlalu kuat. Harjuna, Nakula, Sadewa telah tiada. Musuh nggak kelihatan, tapi aku ditampar sama..." Oh iya ya, di komik ceritain, aku ditampar dengan kekuatan yang nggak kelihatan dan kayak besi membara katanya. Akhirnya Yudhistira yang datang ke taman itu, terus dia bilang, "Ya udah, kalau emang mau kami dihabisi, habisi aja aku," kata Yudhistira. Baru itu dikasih pertanyaan-pertanyaan, Yudhistira bisa menjawab, dan saudara-saudaranya hidup kembali. Oh, oke. Itu batasan-batasan yang dibuka, kata Krishna. Seharusnya itu tidak terjadi, katanya. Tidak mungkin hukum alam seperti itu. Minum air langsung mati itu nggak ada. Dan hidup lagi. Pembelajarannya apa, bro? Jangan minum air sembarangan. Belum dapat gua dari Sri Krishna. Belum. Diem. Nggak ada. Sorry. Ya gua nggak bisa maksain, Bung. Sabar ya, di klien saya. Karena gue benar-benar mengandalkan Seven Prime aja. Nggak ada jawaban. Kita coba yang lain deh. Seringkali, bahkan jauh lebih sering, katanya Krishna nih, Bo. Malah ketika Pandawa di alam liar itu memakan buah-buahan yang tidak seharusnya dimakan. Food poisoning. Malah itu lebih sering dibanding yang kejadian air itu. Mereka tidak dibekali dengan, istilahnya apa nih ya, ilmu tanaman nih. Nggak dibekali. Mereka nggak dibekali dengan ilmu pertanaman. Mereka dibekali dengan ilmu herbalis, kenegaraan lah, memanah dan yang lain-lain. Tapi mereka tidak dibekali dengan kalau mereka dilepas di alam survival gitu, mereka tidak gitu. Jadi seringkali salah metik buah apa kayak jamur apa dimakan. Gitu. Disitulah kami kembali membuka batasan-batasan, katanya. Tidak ada manusia. Nah ini Krishna lagi, ini udah enak lagi. Tidak ada manusia yang akan sanggup bertahan pada kondisi 13 tahun di hutan belantara seperti itu. Tidak ada. Kalau tanpa intervensi. Oh, berarti secara nggak langsung, secara garis besar Sri Krishna mau mengatakan itu Pandawa dilindungi oleh kubu kanan, Bo. Karena kalau lu nggak mati kena binatang buas mungkin enggak ya, karena kan mereka jago berantem kan. The whole 13 tahun itu sering banget. Ya, mereka belajar dari kesalahan. Namun mereka sudah berkali-kali membuat kesalahan, kata Krishna. Metik buah kayak apa, tanaman ternyata nggak bisa dimakan gitu. Tapi tetap dilindungi sama kubu kanan. Dilindungi oleh kubu kanan. Okay. Krishna nggak mau ngomong caranya gimana, tapi dia bilang batasan itu dibuka di situ. Terus ada juga kejadian kan ya, kunjungan para tokoh spiritual juga, Bro Will. Begawan Abhyasa itu. Ada Narada, Lomasya, Markandeya, Sage, Vyasa. Terus ya mereka kan memberi nasihat-nasihat spiritual dan juga ramalan-ramalan lah ya. Apakah itu termasuk memang pertemuan yang sudah diatur, tanda kutip? Kok Krishna lebih ke arah tidak. Itu adalah manusia-manusia yang ingin membantu para Pandawa dengan kehendak bebasnya sendiri. Kok gitu ya jawabannya ya? Kayaknya Krishna pengen ngomong bahwa kubu kanan, literally yang supranatural kubu kanan tuh membantunya yang kayak tadi tuh. Lu gak akan mati lah pokoknya lah. Tiba-tiba entah misalnya lu mau metik jamur, ternyata jamurnya cuma ngefek sedikit ke badan lu, gak jadi mati atau apa. Kayaknya di situ. Tapi kalau kunjungan-kunjungan tokoh spiritual, mereka tuning, kata Krishna. Mereka tuning terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Mereka tuning dan tidak banyak, tapi ada yang tahu mengenai rencana besar perperangan itu. Dan mereka menghampiri para Pandawa. Sama aku ngerasa sebenarnya masa pengasingan ini tuh dampaknya entah kenapa lebih positif jauh aja untuk Pandawa. Mereka jadi lebih tahan terhadap alam. Ibaratnya kalau dibandingin gitu ya dengan para Kurawa, ini abstrak yang aku tangkep. Mohon dikoreksi bila salah. Kurawa itu kayak lebih ke jago kandang gitu. Meskipun ada beberapa dari mereka yang memang bisa berperang juga, memang mahir gitu dalam hal berperang. Tapi kebanyakan dari mereka jago kandang. Ibaratnya mereka pun juga dibantu oleh para tetua-tetua yang memang udah pernah ikut perang sebelumnya dan ahli dalam hal strategi perang. Tapi sedangkan para Pandawa itu mereka benar-benar belajar. Memang mereka buat kesalahan beberapa kali, seperti yang tadi dibilang oleh Krishna. Tapi di situ mereka jadi mengerti,
oh harus seperti ini, harus seperti itu. Mereka lebih menghargai hidup, Jesslyn, Betul. kata Krishna tuh. Betul, dan lebih menghargai hidup. Para Pandawa, Krishna sama gue lagi sinkronisasi nih, maksudnya kayak nyari. Sebenarnya para Pandawa itu kurang bisa menghargai hidup, Bo. Tipe yang ksatria yang terlalu berani mati gitu loh. Kayak Rurouni Kenshin, Bo. Lo tau gak? Rurouni Kenshin itu kan Samurai X, dia lebih berani mati daripada hidup. Nah, Pandawa tuh kayak ada unsur gitu loh. Ya gue emang raja, kesatria, gue berani membela saudara gue berani mati gitu. Tapi itu membuat mereka gak menghargai hidup. Itu kayaknya maksud Krishna. Dengan dibuang, lu jadi rakyat biasa, uang pun gak punya, mereka lebih menghargai hidup. Ya spiritualnya dinaikkan juga Ya, konsepnya. mereka baru merasakan bahwa ada tujuan yang lebih besar menanti mereka. Nah, ada juga kejadian tentang, ini gak tahu nih ya, real or not nih. Arjuna, ini kan supernatural nih kayaknya nih, dan ada kubu kanannya maybe ya, gue nggak tahu. Arjuna itu tuh sempat naik ke surga. Lu tahu kan kejadian itu bro? Arjuna naik ke surga Indraloka untuk mendapatkan senjata ilahi Pasupati. di Vyastra. Kalau di sini ya, Kalau dari para dewa. iya, panah ya bentuknya atau apa? Sebagai persiapan untuk perang besar. Nggak tahu, tim kreatif bentuknya apa? Kalau di komik bilangnya panah Pasupati kalau seingat gua. Intinya senjata dewa lah. Apakah itu hanya bumbu dalam cerita atau memang terjadi? Tidak, bukan tubuh fisik kasarnya. Jadi kayaknya feeling gue ya, gue dikasih pecahan-pecahan vision. Mungkin itu literally Arjuna gitu. Astral projection. Kayaknya begitu deh. Kayak Gue lu nggak ngerti. Padahal kan kalau di komik kan fisikal ya. Gue nggak diplek-ketuplek sama Krishna dikasih infonya bahwa Arjuna melawan raksasa, terus menang, you know, that kind of thing, dapat senjata. Aneh ini, lanjutkan katanya. Gue disuruh gali sendiri. Oh, Bo, gue bisa salah ya. Gue juga agak gak pede. Tapi kayaknya inilah yang mungkin sampai sekarang masih dipercaya di rakyat sekarang. Oh, pengambilan mustika, pengambilan apa sih itu yang kayak di YouTube? Ya, delima merah dan lain-lain. I think that's what happened deh pada masa itu. Tidak diizinkan dan sistemnya tidak seperti itu, kata Krishna, bahwa tubuh fisik lu ke surga terus balik lagi gitu, tidak katanya. Tapi tiba-tiba mungkin selalu selesai bermeditasi, there is something in front of you gitu. Oh iya, lebih make sense. Kayaknya lebih ke situ deh, kayaknya visionnya. Nggak mungkin ya, istilahnya konteksnya berbeda dengan apa yang terjadi sama lu sama Jesslyn ya, terutama Willy. Kan lu ini kencang lagi nih. Arjuna harus berlatih dulu. Rasanya hampir mati dan rasanya mati, kata Krishna. Bukan berarti dia harus meninggal. Namun untuk bisa tuning ke alam yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, maka harus Arjuna berlatih dahulu frekuensi kesadarannya ke dalam situ, katanya. Untungnya dia sudah cukup mahir dan cukup terlatih. Walaupun keterbatasan daging manusianya yang menghalanginya, katanya. Keterbatasan daging otak, keterbatasan sistem daging dan otak manusia tidak didesain untuk manusia berlatih di frekuensi seperti hampir mati terus-terusan. Makanya Arjuna tidak bisa mempertahankannya dalam waktu yang lama, katanya. Hanya beberapa saat. Itu pun dia kurus sekali, katanya. Berlatih hampir mati itu ya, I'm guessing ya, Bo, lo puasa, nggak makan, nggak tidur, jadi kayak zombie gitu. Ya, itu kan latihan ritual. Frekuensi hampir mati. Bermeditasi. Ya, katanya. Oke. Nah, maksud gue mau tambahin yang tadi. Nah, ini akan masuk ke... Jangan ditiru, kata Kri. Wow, ini sekarang buat... Ih, aku merinding. Kenapa? Soalnya sebelum itu Karis bilang, jadi begitu Kawil udah mau selesai, aku sebenarnya mau nyampein dari Karis, ini tidak untuk ditiru. Krishna bilang, jangan ditiru, katanya. Iya. Cara itu, aduh gelap. Gua tadi sebenarnya mau nyambung, sorry ya. Yes. Aduh, apa tadi lanjutannya? Aduh, sorry. Gak apa-apa, it's not your fault. Krishna cuma bilang, jangan ditiru bagi orang sekarang. Karena tubuh kalian gak didesain untuk itu, katanya. Walaupun Arjuna sekalipun, itu hampir mati dia. Udah kurus kayak gitu. Batasan, ingat kata Krishna, keywordnya batasan. Ada batasan dan ada batasan yang dibuka. Walaupun sekarang masih ada. Dan jangan gambling, kata Krishna. Untuk orang-orang mungkin di Jakarta nggak ada lah ya, atau gua nggak tahu. Tapi kalau kayak di Nepal, para meditasi yang di Nepal itu tuh kan mereka tuh nggak makan, nggak apa, kurus kering, masih bisa hidup. Jika mereka belum selesai, Krishna bilang, jika mereka para biksu Nepal belum selesai menjalankan tugas, maaf aku pakai bahasa yang lebih gampang dan gamblang, mereka akan ditendang lagi dari alam yang mereka tuju jika karma mereka belum selesai. Ilmu ini bukan digunakan untuk hal itu, katanya. Ini bukan ilmu sebenarnya, ini tahap, kata Krishna.
Tapi ada manusia yang sering memaksakan mencapai tahap ini. Dan ada beberapa manusia seperti kisahmu Willy, gurunya bokap gua tuh yang dulu maksa moksa. Memaksa untuk moksha. Ditendang, cerita gurunya, gue ditendang lagi dari alam, mau mati gak boleh. Jangan ditiru, dan aku terpaksa harus menyatakannya dengan tegas. Tidak untuk dilakukan, katanya. Untuk manusia era sekarang kali. Iya. Oke, dari situ banyak kejadian lagi. Oke, gue mungkin melengkapi lah, ya kan. Ini pertanyaan logika gue aja sih. Mungkin kalau Bro Will atau Jesselyn kan selama ini kan lu kan dikasih senjata-senjata tuh kayak cakram apa. Tapi kan itu berbentuk astral gitu kan ya. Berbentuk ya gue gak tahu lah, energi gitu. Tapi kalau yang era Arjuna ini adalah physically. Karena ada kejadian juga kan senjata itu. Yes. Clear. Dan senjata itu yang akan dipakai juga di Paratayuda. Serta Arjuna mengembalikan senjata itu kembali kalau sesuai cerita gitu kan. Ke surga gitu. Gue dikasih vision. Gimana ya? Ini dah kayu deh misalnya. Ini kan kayu buat audio kita. Let's say ini senjata aneh itu. Sebelum ini disclaimer teman-teman. Kalau menurut sains ya sebenarnya senjata itu tidak lain tidak bukan adalah teknologi katanya. Kan sebenarnya kalau di Mohenjo-daro tuh bukan Kurukshetra ya, tempat yang diyakini kayaknya perperangan Ramayana itu tuh senjata nuklir sebenarnya. Which is belum ada teknologinya zaman dulu kan. Tapi by satu dan lain hal, ya itu emang teknologi kata Krishna. Tapi per kasus Mahabharata ini, maksudnya kisah Mahabharata ini, the moment setiap orang yang saat itu, tidak hanya Arjuna kata Krishna, siapapun yang memperoleh senjata dengan cara mistis seperti itu, ketika memegang ini, dia seperti punya awareness. Ini harus digunakan untuk apa dan digunakan untuk kapan. Gitu. Tidak bisa karena perhitungan karmanya pun juga berbeda katanya. Jadi memang tidak boleh disalahgunakan juga lah ya. Iya. Oke. Ya, ini sih ya kisi-kisi buat nanti sih ya, pas kita bahas perang Baratayuda. Tapi gue berusaha ngebelokin supaya apakah Krishna jawab no, Krishna jawabnya yes, physical. Lebih logis aja sih kalau kita ibaratkan dengan apa kata literasi ya. Walaupun kan di perang Baratayuda itu tuh kayaknya itu wow banget gitu kan senjata-senjata. Dan karena ini agak berlawanan dengan reputasi DA yang agak logical, tapi ya udahlah ya, it's horror entertainment. Krishna bilang bahwa dan karena senjata fisikal ini berasal dari yang non fisikal dan tidak bisa dijelaskan oleh sains, dan karena batasan dibuka saat-saat itu, barang siapa yang memegangnya seakan-akan seperti terkontaminasi dan lu bisa mengakses dunia supernatural, kayak melihat gitu. Tidak untuk semua orang, dan tidak semua orang bisa menggunakannya atau memegangnya itu. Karena untuk mendapatkannya saja prosesnya pun tidak seperti mudah. Yang dikatakan tadi. Tidak mudah. Iya. Oke. Ada lagi, Bro? Arjuna tidak meminta itu, kami yang memberikannya. Balik lagi ke yang tadi ya di awal ya. Namun tetap untuk menerima itu Arjuna harus melewati fase itu. Kali ini adalah sistem kata Krishna saat itu. Tidak bisa sistem di bypass. Tidak ada kesatria manapun pada saat itu yang tidak mendapatkan senjata atau pusaka tidak dengan cara ini. Semuanya caranya sama kayaknya. Puasalah dan yang lain-lain. Dan kenapa harus diberikan? No chance Arjuna akan menang perang tanpa senjata-senjata itu katanya. No chance. Karena perang itu sudah ditakdirkan juga ya bro, sudah disiapkan. Oke. Tapi tetap ada kan, maksudnya alat-alat perang yang dari dunia manusia. Oh tentu saja. Tapi berarti digabungkan. Sesuai dengan penglihatan kalian kemarin guys. Iya, campuran. Iya sih betul sih. Kayak Marvel Endgames jadi ada pasukan Thanos lawan pasukan Avengers. Campuran. Jadi ada pasukan militernya asli pakai senjata dedet gitu kan, sisanya yang superhero-nya. Gitu kan. Jadi ya superhero versus superhero atau villains hero-nya kan. Gitu. Nah, itu pembahasan next lah ya. Karena perangnya tuh begitu sulit sih untuk diakal logikakan sih sebenarnya. Ketika Arjuna, gue dikasih vision ya, bukan kata-kata sih. Itu pas Arjuna megang aja, gue nggak tahu panah, nggak tahu apa ya. Mungkin gue bisa salah. Pokoknya anggap aja sebuah, bukan cakram sih, bukan. Minimal something like, kalau nggak anak panah, something like balok kayak gini. Bukan disk, bukan cakram. Itu gue diberi vision, megang itu tuh berat banget rasanya. Bukan berat kilogram ya. Roh lu tuh gila berat banget, kayak susah banget gitu loh megangnya.
nah kata Krishna, bercampur rasa fear, rasa takut. Karena siapa yang memegang itu sadar akan karmanya kok, katanya. Yang memegang itu. Jadi lu belum ngehajar musuh pakai senjata itu, lu udah tahu kalau lu ngehajar musuh pakai itu kira-kira karma lu apa. Disitulah yang dimaksud Krishna, batasan dibuka. Itu nggak ada kan, orang tahu kan, even sampai sekarang pun ada orang jahat nih mau menghabisi orang lain, dia nggak tahu kok karmanya apa, bener nggak? Tapi di zaman itu megang ini tahu, karena benda ini sendiri pun lahir dari non physical jadi physical. Itu aja udah magis. Efeknya tuh kayak beradiasi ketika lo pegang pakai physical lo, katanya visionnya. Dan beratnya tuh sekali lagi bukan berat kilogram, tapi kayak roh lo tuh kayak anjing ini, kayak nggak tahu lah, gue nggak bisa jelasin lah. Yang merasa berat tuh roh lo, katanya. Apa bro Will? Kenapa ya? Maksud gue, pertanyaan gue, kenapa pada titik ini batasan-batasan itu dibuka, dan ketika itu bukan urusanmu, katanya. sorry Bu. It's okay. Maksudnya kayak gue tahu arahnya kenapa kalau sekarang nggak dibuka lagi gitu kan. Dan membuat semua cerita ini tuh kesannya adalah dongeng, kisah dongeng, legenda. Karena kita tahu legenda itu kan banyak yang dihiperbolakan dan lain-lain kan. Apakah ada alasan tersendiri dari kubu kanan kah? Ya ini jatuhnya menguak rahasia besar aja sih. Diam, gue nggak dapet jawaban apa-apa. Intinya itu masih rahasia ilahi lah ya. Iya, nggak mampu gue. Dan Krishna pun nggak mau menjawab. Ataupun balik lagi ke malah sebelahnya yang jawab, DJ. Nanti ya, katanya. Itu bukan sesuatu yang harus diketahui sekarang, katanya. Entah kenapa kalau kita ngomongin hal-hal berbau mukjizat di era-era yang cerita seperti ini, di mana awal before Christ ya, SM sebelum Masehi, itu tuh wah luar biasa banget, kesannya magic gitu kan. Yang nggak usah jauh-jauh, Yesus mengubah air jadi anggur aja itu kan nggak masuk akal. Maksudnya gue nggak bilang itu nggak terjadi ya, tapi secara sains sampai sekarang nggak bisa, Bow. Tapi kan kecil bro Will dengan apa mukjizat yang ada di kisah Mahabharata gitu loh, paham gak sih? Memang sih. Itu lebih wow, abstrak, lebih kayak ini mah cerita hiperbola. Kalau merubah air menjadi wine itu kan simple gitu loh. Bukan, nggak, ya susah juga sih, tapi maksudnya nggak yang wow banget gitu loh. Menerbangkan gunung lah, atau apa gitu kan. Musa membelah Laut Merah. Nah itu doang tuh. Ya which is didibang oleh para saintis, katanya itu topografi dan surut pasangnya laut gitu, berdasarkan, gitulah. Ya. Macam-macam sih. Iya sih. Walaupun kok timingnya pas kan, ya who knows ya kan. Iya. Kalau di Alkitab sendiri juga banyak kejadian yang kayak gitu yang aneh-aneh. Kali yang terus. Kalau Yesus sih ya itu air jadi anggur, bangkit dari kubur yang itunya geser, membangkitkan orang mati. Ya itu. Lazarus, Legion diusir. Tapi itu kan agak-agak biasa, kayak kita pun sekarang sering begitu kan. Terus yang roti? Iya. Ketahuan deh gue nggak baca Alkitab, berapa roti 2 ikan jadi 5.000 itu. Sama ya itu kali mungkin ya yang Sulaiman. Kayaknya itu perjanjian lama deh. Ya. Yang istilahnya ya Solomon ya tentaranya ataupun bisa mengendalikan jin dan iblis kan. Kalau di Alkitab gue nggak terlalu baca, nggak nemu banyak. Yang nemu ini Samson yang katanya kekuatannya dari rambutnya itu kan. Dia jatuh digoda oleh perempuan bernama Delilah kalau nggak salah ya. Rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Terus dia bertobat, dia minta maaf kepada Tuhan. Datang lagi powernya. Itu kan aneh, cerita yang secara ukuran sains sekarang tuh nggak make sense, nggak masuk akal. Tapi kok ada gitu loh. Apakah semua kisah Alkitab, Al-Quran, Veda, Tripitaka ngarang semua? I don't know gitu kan. Gue rasa sih nggak mungkin semuanya ngarang gitu. Iya, gue nggak tahu ya. Gue menganalogikannya sendiri atau mensimpulkan sendiri. Setiap zaman itu tuh dibuat mundur gitu loh. Istilahnya yang Bro Will bilang di awal, celahnya itu tuh ya, ataupun yang dibuka apa tadi? Batasan yang dibuka itu makin lama ditutup gitu kan. Semakin kesininya. Ya gue nggak tahu gitu kan. Apakah sekarang udah masuk ke zaman teknologi gitu kan. Sains dan lain-lain. Manusia dilepas begitu aja gitu kan. Dan lain-lain, kita ya who knows lah. Tapi maksudnya aja kan itu mesti menjadi sebuah misteri besar aja gitu loh. Di diri gue sendiri gitu kan. Why gitu kan. Oke, lanjut. Lanjut. Kita masuk ke fase terakhir, yaitu adalah 1 tahun penyamaran, ya kan. Di situ Yudhistira
dibantu penyamarannya oleh Sri Krishna. Semuanya Pandawa, iya. Semua Pandawa, Yudhistira penyamarannya sebagai Kanka, penasehat kerajaan dan pemain dadu. Siapa? Yudhistira. Yudhistira. Ya? Iya. Kok gue agak lucu aja sih. Lu udah kalah gara-gara dadu gitu kan. Lu tapi masih jadi main dadu gitu. Kayaknya fix itu free will deh kayaknya deh. Kesenangan aja permainan gitu iya, kan. Kayaknya happy aja. Tapi untung tulisannya di sini pemain dadu, bukan ahli dadu. Oke. Tapi agak gimana gitu. Emang Krishna bisa agak geram atau gua nggak tahu ya, harusnya sih selevel 7 Prime nggak bisa marah ya, tapi Yesus saja pernah menunjukkan dia marah kan di Alkitab kan. HB saja pernah marah bukan? Dan di sini Krishna tidak sempurna loh, Will. Pada masih 7 Prime. Iya. Dia belum masuk ke Bo, gua ngomong apa adanya boleh nih ya? Boleh. Krishna kayak bukan sebel sama lu, tapi kayak mukanya kayak gini. Kayak kira-kira dia kalau mau ngomong gini ke lu, Bo, kamu tuh harus tahu, katanya Krishna, di usia ke-13 tahun itu, maksudnya di waktu ke-13 tahun, Pandawa sudah tidak sanggup berpikir apapun, katanya. Saking capeknya dan saking putus asanya, mereka manusia, sesakti apapun mereka tidak bisa melawan insight mereka sendiri. Mereka tidak bisa melawan rasa keputusasaan. Ditambah 13 tahun bukanlah waktu yang singkat. Andai kata Krishna, kamu melihat kondisi Pandawa saat itu, mereka bahkan tidak mampu memutuskan hal sederhana. Disitulah aku turun tangan, kata Krishna. Akulah yang memberikan rencana itu. Di balik kamu, katanya, mentertawakan masalah main dadu, itulah yang dirasa paling efisien untuk Yudhistira saat itu. Termasuk peran-peran Bima dan yang lain-lain. Mereka udah gak bisa mikir apa-apa, Pandawa. Gue dikasih vision tuh kayak udah, pikiran Pandawa tuh cuma, are we gonna make it? Are we gonna make it? Kita bakal berhasil gak ya? Pikirannya tuh udah kayak 13 tahun lagi gak? 13 tahun lagi gak? Aduh, kalau ketahuan gimana ya? Udah panik. Pikiran mereka hanya dipenuhi itu. Tandanya, katanya. Mungkin kalau gue memberikan sebuah kesimpulan lagi, penyamarannya itu adalah di bidang yang bisa dibilang mereka tuh udah di alam bawah sadarnya udah terbiasa gitu loh. Yang nggak usah memakai pikiran keras lagi. Lebih bekerja lebih keras lagi lah, paham kan maksud gue? Iya. Lebih keras itu. Jadi ya udah, lu nyamar jadi yang lu paling bisa deh. Gitu. Yang nggak perlu lu harus belajar lagi. Paham kan maksudnya kan? Aduh, gue nggak ada maksud, sorry ya, Bo ya. Iya, it's okay. Ya ini kan pemikiran gua gitu kan ya istilahnya. Gua di sini kan esos mempertanyakan. Nggak apa-apa. Anyway, lanjut apa lagi? Terus ya di sini ada Bima juga yang menyamar menjadi Balava. Dia koki istana dan pegulat. Pegulatnya oke lah, mungkin koki istana. Supaya, nah terus gue dikasih vision supaya nggak terlalu tegang untuk mencairkan yang tadi. Tidak ada yang berani messing around sama Bima di tempat koki situ. Tapi sesuai juga dia loh. Mengangkut babi atau apa sih ini? Pokoknya binatang buatnya satu tangan. Di saat orang lain mesti butuh 2 atau 4 orang. Dan balik lagi dia satu tangan. Satu tangan lagi. Oh iya ya. Iya ya. Yang kemarin kan juga satu tangan. Lagi satu tangan lagi. Ini Krishna kayak mencoba suruh gue mencairkan suasana, dikasih vision. Gak ada yang berani sama Bima. Iya, dan satu lagi, dia jadi koki istana. Dia kesukaannya apa? Makan. That's the point. Jadi benar kesimpulan gue, sebenarnya gue nggak merasa gimana. Tapi gue nggak tahu itu binatang apa ya. It looks like babi ya. Tapi gue nggak yakin. Kayaknya sih babi hutan deh kayaknya. Agak-agak berbulu soalnya. Kalau babi nggak berbulu kan? Babi yang ya tergantung. Kalau babi hutan masih berbulu lah. Makanya gue bilang babi hutan kayaknya. Kayaknya dikit ada itu deh. loh. Hah? Kayaknya dikit ada. Ada, tapi nggak kayak babi hutan. Satu tangan cuy. Nah di sini yang agak lain ya. Oke, ini mungkin yang terakhir lah. Maksudnya gua skip dulu. Nakula di sini menjadi Gratika, pengurus kuda istana. Sadewa menjadi Tantipala, bernama Tantipala ya, pengurus sapi dan ternak. Balik lagi, mereka memang ahlinya mengurus berkuda dan lain-lain ya di istana ya, lebih banyak di istana. Istilahnya ya, kesimpulan gue bener nih, ternyata yang memang disengaja. Tapi yang berbeda ini nih, yang agak lain menurut Arjuna. Di sini dia jadi Brihanala, di mana dia itu ini bencong kan? Yes, dia menjadi waria karena kutukan Urvashi. Dia di sini menjadi guru tari dan musik. Tapi ini agak berbeda nih. Ada maknanya nggak? Kan Arjuna suka tampil. Oke, itu ya. Dia suka tampil gitu kan. Tapi ada pesan untuk
yang agak berbeda nih Arjuna. Kenapa harus menjadi waria dan karena kutukannya itu? Pasti apakah karena free will-nya? Ini Krishna bilang, kalau aku boleh berkata jujur, aku jika saat ini adalah saat itu, aduh bahasanya agak puitis. Ibaratnya Krishna pengen curcol seperti ini. Jika aku masih menjadi manusia, di depan kalian aku akan berkata kepada kalian semua bahwa yang paling tegang adalah aku. Pandawa 100% mereka berserah dan percaya dengan rencana yang aku buat, kata Krishna. Namun, akulah yang khawatir waktu aku menjadi manusia. Karena spy mata-mata Kurawa itu terlalu banyak. Ya, setuju. Mereka sudah bertekad tidak boleh Pandawa lolos dari ini. Ini masa-masa terberatku, kata Krishna, dan juga Pandawa. Ini langsung dari Krishna. Jadi Krishna waktu jadi human, ini masa-masa terberat Krishna justru, bukan pas perang, pas di 1 tahun penyamaran ini. Yes. Dia bilang itu masa-masa terberatku waktu jadi manusia. Kerasanya apa, Jess? Iya, kerasa aja. Energinya ya. Iya. Jadi yang deg-degan tuh malah Krishna bukannya Pandawa. Malah kalau nggak salah ya, gue pernah dengar ceritanya juga pas nonton tentang perang ini. Dia kan ini berada di kerajaan Matsya ya. Nah sampai H-1 ya sebelum masa itu selesai ya kan, udah ketahuan tuh pasukan-pasukan kan banyak tuh ya. Katanya mau menyerang kerajaan ini kan. Dihadang sama Sri Krishna kan di situ, setahu gue. Akhirnya dia masih bisa agak lolos tuh. Sampai akhirnya Arjuna mengungkapkan jati dirinya tuh karena membela negeri. Ya istilahnya biar kerajaan itulah gitu. Karena udah mau diserang tuh sama Kurawa kan kerajaan itu, karena udah tahu Pandawa ada di sana. Gitu. Krishna bilang, hal itulah yang dipermasalahkan Kurawa. Aduh, Keres, aku nggak pede, aku takut salah. Ya udah, salah nggak salah ya. Krishna bilang, hal itulah yang dipermasalahkan Kurawa ketika aku menjadi duta menagih kembali kerajaan Indraprastha, dan itulah yang membuatku marah, kata Krishna. Jadi hari terakhir di mana literally hari terakhir banget itu dipermasalahin nama Kurawa. Oh, enggak, Pandawa ketahuan bla bla, gampangnya gitu. Itu diungkit-ungkit terus. Jadi emang Kurawa sengaja nyari kesalahan sekecil apapun supaya Pandawa tuh nggak lolos gitu. Dan perjanjian itu dibatalkan. Batal, ya, 13 tahun lagi. Nah, Krishna bilang itu yang menjadi dasar kemarahanku, dan itulah yang dikutik-kutik oleh Kurawa terus. Kurawa tidak punya alasan lain. Tidak ada alasan Kurawa untuk tidak menyerahkan itu. Sebenarnya habis itu so far selesai lah ya kan, tentang 13 tahunnya itu, pengasingan 13 tahunnya ya. Pengasingan 13 tahunnya sudah selesai. Aku mau nanya, kan Arjuna akhirnya kan sempat ngehajarin pasukannya Kurawa kan. Itu tapi pas sudah selesai. Kalau menurut komik itu hari terakhir atau 1 hari H+1 lah. Oh, aku jadi udah lolos. Ingat. Iya. Intinya detik-detik dipermasalahin terakhir nama Kurawa, dipermasalahin. Mungkin beda time zone lah, gue nggak ngerti lah, apalah. Ya dari situ kan akhirnya kan nggak dikasih lagi kan kerajaannya, dan terjadilah, ya udah kita perang aja deh. Di situ kan cikal bakalnya kan, bro. Iya. Perang Baratayuda itu terjadi. Terus intrik semuanya tuh lebih panjang lagi ceritanya itu, bener nggak, bro Will? Panjang banget tuh. Nah, gua nggak tahu tuh kalau meaning dari perang Baratayudanya itu kan. Nah, tapi kita udah masuk ke sesi terakhir. Apa nih makna dari perjalanan 13 tahun ini? Apakah dalam 13 tahun ini para Pandawa benar-benar tersiksa juga, tetapi mendapat pembelajaran secara nggak langsung menjadi lebih advance, ya kan, untuk menghadapi takdir terakhirnya itu, yaitu Baratayuda, perang Baratayuda. Gimana menurut lo, Bro Will, atau ada callingan dari Sri Krishna? Tadi barusan denger awalnya, tapi akhirnya kok nggak dilanjutin ya. Kira-kira Krishna bilang Pandawa sudah advance, katanya sudah lebih advance dibanding manusia-manusia lainnya. Yang mereka hanya perlu lakukan sebenarnya mengikuti alur, jangan sampai mereka salah jalan. Walaupun batasan dibuka, namun mereka pun bisa salah jalan. Ya contoh seperti checkpoint yang bergeser, Yudhistira itu main dadu, itu kan bentuk salah jalan, yang salah jalannya akhirnya sama kubu kanan dijadiin checkpoint sekalian. Gitu. Jadi mereka sudah advance. Oke. Yang di advance-nya lebih ke arah mana kalau kayak gitu, Sri Krishna? Apakah batasan yang dibuka, kekuatan fisik,
persaudaraan, Oke, persaudaraan benar. empati, Kepintaran, kebijaksanaan. kebijaksanaan. Itu kamu dapat ya? Iya. Ya udah gitu dong dari tadi. Spiritual ya konteksnya ya. Mengadvance dirinya mereka sendiri ya di dalam ya. Wow. Mungkin ya kalau gue mau memaknai Not di so dalam. much kata Krishna. Barulah setelah semua perang selesai, setelah semua perang usai, disitulah baru terlihat betul olehku dan seluruh jajaranku bukanan lain. Pandawa mulai memikirkan dirinya sendiri dan mulai memikir dalam konteks positif memikirkan spirituality, hidup untuk apa hakikat aku di dunia ini dan yang lain-lain. Setelah semuanya berakhir justru. Betul. Itu jadi baru garis awal ya, garis start mungkin. Garis start untuk Pandawa memahami kodratnya sebagai eksistensi makhluk berkesadaran, kata Krishna. Aku boleh menambahkan, Willy? Boleh. Kata Keris. Boleh. Itu sebabnya aku sangat menyarankan apabila kalian ingin mengejar jalur spiritual, pastikan dari segi duniawi kalian sudah tercukupi. Jangan nanti ketika kalian mengejar hal spiritual, kalian masih ada di dalam bayang-bayang duniawi lagi. Kata Keris. Jadi intinya Kalau kamu belum Kalau kamu belum merasakan menjadi manusia seutuhnya, untuk apa kamu mencoba untuk merasakan menjadi dewa? Ya sampai detik sekarang sih kalau manusia yang pengen jadi dewa agak aneh ya. Kecuali pengen jadi dewa 19, oke lah, itu masih wajar. Itu band. Iya, makanya itu masih bisa. Tapi gue gak tahu ya, era zaman sekarang ada gak sih orang yang pengen jadi dewa? Di anomali dibahas kan? Jadi Tuhan sih banyak. Itu sih udah gak usah. Iya. Yang di kursi disembah-sembah gitu Iya, kan. itu banyak. Ya, banyak gitu. Itu banyak. Oke, tadi kali ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini kalau gue mau menganalogikan dengan kehidupan kita yang normal, bukan di era sana yang sudah agak dibuka sedikit limiternya. Mungkin kalian ngerasa di hidup kalian itu tuh berat banget, banyak ujian, banyak cobaan yang menggerogoti diri kalian, mental kalian, segala macam aspek kehidupan. Tapi kalau kalian bisa lolos dari itu adalah perjalanan untuk kalian menjadi next level up diri kalian sendiri untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Jadi maknailah kegagalan di hidup kalian dengan positif dan pembelajarannya apa yang diambil dan berubah menjadi lebih baik lagi. Betul sekali, Bu. Seperti Kamu itu. sangat bijaksana, kata Keris. Udah di level up sama Sri Krishna kan katanya. Jadi ya itu sih yang maknanya yang di dalam. Mungkin yang kalau gue ambil ya, gue nggak tahu kalau The Clients punya dari hasil cerita kita nih ataupun dari konten kita sebelumnya, kalian punya permaknaan sendiri, silahkan komen di bawah. Seperti itu sih. Jadi kisah-kisah seperti ini nih sebenarnya emang filsuf banget, dalam banget kalau mau didetailin masing one by one. Dari soal kenapa harus dadu, kenapa apa tuh ada aja tuh Bro Will. Jujur gue sendiri aja, gue nggak mau melangkahi Sri Krishna, tapi gue sendiri aja kurang puas menggalinya. Tapi sudah di warning kan, karena time dan belum ketemu total, maksimum 75%. Ini kayaknya maksudnya. Dan gue masih puas jujur gue masih belum tahu nih. Ya ini kan gue ya as manusia biasa ya. Dari pertama kali kita riset soal Mahabharata ini dan kenapa kita mau Mahabharata? Karena kan Bro Will memberikan sebuah insight juga. Kok ada bau-bau ekstraterestrial ya di sini. Nah, di sini kayaknya mungkin pas titiknya perang nih, feeling gue. Oh. Iya, katanya. Pas perang. Iya. Bukan berarti mereka ikut campur katanya. Tunggulah saja katanya. Kenapa, Jess? Kayaknya aku dapet bocoran sih, tapi ini correct me if I'm wrong. Sebenarnya beberapa dari penduduk atau rakyat-rakyat di sana sudah, kata Krishna. Aku saja yang mengatakannya katanya. Supaya ini memberi info atau menutup video biar kamu, Willy, dan Bo juga agak terpuaskan katanya. Oh ya. Extraterrestrial berperan dalam mengolah hal yang non-tangible menjadi tangible. Itu berhubungan dengan pengelolaan frekuensi vibrasi semua material di alam semesta ini katanya. Ingat Willy, kata Sri Krishna, Grim Reaper pernah mengatakan padamu bukan? Bahwa vibrasi yang terjadi di alam semesta ini bukan hanya dari atom saja. Maksudnya kan semua benda material ini atom kan? Ya kan? Tapi bukan berarti tidak ada hal lain yang tidak bergetar. Nah, hal yang tidak bergetar itu tidak bisa
dicerna oleh panca indera kalian, kata Grim Reaper. Balik lagi Krishna, extraterrestrial itulah yang membantu pengelolaan entah senjata itulah atau sesuatu yang dari non-physical menjadi physical. Itu mereka. Ada mereka, bukan semua mereka ya. Ada mereka. Dan itulah yang bisa mengalahkan lawan-lawan yang tidak kelihatan juga. Gitu. Memiliki frekuensi yang... Gantian kalau kamu mau ngomong sorry. Itu tadi Krishna langsung soalnya. Nggak apa-apa. Dan aku ngerasa beberapa dari mereka tuh masih keturunan dekat dari extraterrestrial juga. Tuh jadi, kan gue belum tahu dia mau ngomong extraterrestrial iya, itu. Lanjut. Iya. Jadi mereka itu yang keturunannya garisnya tuh masih dekat gitu ya teman-teman. Mereka bisa menguasai hal-hal yang tadi Krishna bilang. Keturunan yang dekat. Iya, aku dapat abstraknya gitu. Ini correct me if I'm wrong, Krishna. Jadi berbeda bukan berbeda sumber ya, apa ya namanya ya, beda jalur gitu. Aku langsung katakan saja, kata Krishna, extraterrestrial tidak ikut berperang pada zaman itu. Mereka punya andil dalam sesuatu yang digunakan dalam perperangan, namun mereka tidak ikut dalam berperang. Mereka berkomunikasi denganku, mereka berkoordinasi denganku, namun mereka tidak terjun di dalam perperangan. Jadi tapi di zaman era pada saat itu extraterrestrial ada di bumi. Sudah ada di bumi. Apa jatuhnya mereka hanya mengawasi di luar bumi? Extraterrestrial jauh lebih lama dibanding yang engkau bisa pikirkan, Bo, kata si Krishna. Sebenarnya kamu adalah salah satu keturunan dekat itu kan, Krishna? Enggak dapat jawaban aku. Diem ya? Diem, enggak dapat. Kayak mulutnya diem aja gitu. Jujur gue pernah cerita di Anomali. Yang gue bilang cakram dari Shiva itu, Shiva gue berasanya extraterrestrial. Mohon maaf sebelumnya Mas Sri Krishna. Mohon maaf sebelumnya. Tapi pada saat di cerita-cerita yang gue tahu ya, kan kulit dari Sri Krishna sendiri itu tidak mencerminkan manusia. Extraterrestrial, Krishna lagi sorry kepotong. Extraterrestrial itu juga berbagai macam, Bo, katanya. Ada yang levelnya sudah sampai kesadaran, penciptaan, pengelolaan, peleburan, penghancuran, pengendalian. Ada sampai situ. Jadi sebelum kita manusia dibuat, kehidupan itu sudah lama terbentuk ya. Oke, guys, I think it's enough. Krishna bilang lagi, persiapkan dirimu ya, Willy. Karena ketika kamu mendapatkan vision nanti perperangan dan yang lain-lainnya, itu akan lebih intens daripada kamu sekedar ATI biasa. Persiapkan mentalmu, katanya. Jangan dilawan, Willy, kata Keris. Kata Krishna, kamu akan rasa teraduk-aduk mentally, energetically, supernaturally. Persiapkan diri, katanya. Jangan dilawan ya, kata Keris. Ya udah. Turunkan ego diri kalian masing-masing, kata Keris, ketika ingin mengakses itu. Oke, nanti tidak hanya aku yang akan memberikanmu keterangan, kata Krishna. Ada beberapa. Ini gue ngeliat minimal kayaknya ada 4 nih. Kesadaran berasa. Bukan Seven Prime ya, nggak tahu siapa, tapi ya pokoknya ntar ada aja. Gitu. Gue nggak mau pusing itu siapa. Dan aku nggak bisa lihat mukanya juga. Nggak bisa. Tapi kayaknya ada 4, 3 atau 4 di belakang Krishna nih. So kita tutup aja video kali ini, cukup mungkin ya. Kita mungkin mau menginfokan bahwa episode setelah ini kita juga nggak tahu, tapi basically kita akan menelaah lagi soal perang Batara Yuda di situ, dan kita nggak tahu juga masih ada tempat sebenarnya yang masih dikira Kurukshetra ya. Ya, mungkin episode itu akan kita bawa di EEC nanti ya, yang lebih detail, lebih panjang juga pastinya. I think it's gonna be something sensitive juga maybe gitu kan ya, karena gua nggak tahu tadi kata Bro Will. Ya begitulah ya kan. Kita lihat aja nanti kontennya akan seperti apa di EEC kita next, The Untold Story of Mahabharata. Gue juga bingung sih. Sekali lagi Krishna menegaskan siapkan mental. Gue bingung ya, kan hanya ngelihat memori kan ya. Tidak, Willy, ini bukan hal yang bercanda. Percaya, ini bukan hal yang bercanda. Makanya gue harus siapin mental banget. Dan fisik. Feeling gue bisa kebawa sih. Kebawa banget. Kebawa, istilah kalau lu walaupun memori ada apa gitu kan, perang senjata ya, lu kemarin yang sama Bakus aja gue sampai udah nyetrum kayak begitu kan. Iya. Tandanya ya fisik kalian dijaga ya guys. Siap. Masih ada 2 hari lagi sih. Oke, so far itu aja
dari kita. Terima kasih Bro Will, terima kasih Sister Krishna sudah datang, kasih, dan Jesslyn Krishna, dan semuanya yang udah nonton. Makna apa yang kalian dapatkan dari perjalanan dan kisah dari Mahabharata ini yang kita kontenkan? Silahkan komen di bawah. Dan balik lagi dari awal, kita ini ya horror entertainment. Anggap halu nggak apa-apa. Anggap halu nggak apa-apa. Silakan go ahead gitu kan, kita malah seneng. Dan tunggu dari isi kita di bulan jatuhnya apa ya? Awal Juni, di awal Juni. Nggak tahu bakal ngaret apa enggak, tapi di awal Juni. Karena nih tumben nih per episode kita sampai 3 episode gini nih, 3 video ya kan. Ini panjang sih. Ini panjang sih karena kalau mau kita kulik lagi lebih panjang bisa banget, tapi yang kita nggak konten-konten yang lain gitu kan, gitu. Banyak dan masalahnya request sama dari klien. Betul, dan masalahnya dari pihak Kubu Kanan dan Sri Krishna sendiri juga kemarin bilang kan yang episode kali ini itu hanya bisa 75% selain ngedrain dan belum bisa diterima juga secara pemikiran gitu. Jadi mungkin di nextnya siapa tahu kebuka. Yang sensitif kita taruh di isi aja deh. Iya, ini kayaknya sih bakalan sensitif sih. Oke, so kalau kayak gitu terima kasih semuanya. Salam detektif astral, mengungkap misterius dengan cara khusus. See you on IIC kita. Sampai jumpa.